Tujuan hidupmu itu apa? Dilanjut, masuk dalam samudra minangkalbu atau mencari jati diri panjenengan sendiri, sejarah panjenengan sendiri, sehingga ketemu sejarah hidup panjenengan. Ya situ membaca, sampai membaca baru membaca diri sendiri itu, belum alam. Kalau orang ngomong saat dibisiki oleh alam, saat dibisiki oleh leluhur, itu halusinasi. Leluhur itu ada pada diri kita, tidak mungkin bisiki. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, salam paseduluran buat dulur-dulur semuanya. Pada kesempatan kali ini sebenarnya saya ingin menanggapi banyak dari dulur-dulur atau teman-teman semuanya yang bertanya kepada saya tentang meditasi, dan ternyata kebanyakan, ini menurut saya, itu masih kebawa rasa dalam meditasinya. Jadi tidak pas dalam apa sebenarnya yang didapat dari meditasi itu sendiri. Meditasi itu di dalam ajaran dulu itu adalah cara penyatuan diri dengan alam semesta, mensinergikan diri. Makanya meditasi itu dulu adalah ibadah. Dari perkembangan zaman, dari nyepi menjadi semedi, menjadi suwung, menjadi akhirnya meditasi ini karena terbawa perkembangan zaman. Saya kebanyakan bertanya kepada saya, ini yang masih berputar-putar di alam bawah sadar, masih mengikuti rasa dalam dirinya sendiri. Sebagai contoh seperti ini, dia selalu melihat cahaya-cahaya, dia selalu mendengar bisikan, selalu ada yang menghampiri dia, sosok-sosok tertentu. Nah, di sini sebenarnya sampan tuh baru masuk alam bawah sadar. Sampan belum menuju titik temu dari meditasi itu sendiri. Di saat sampean masih dalam ruang cakra dalini, masih merasakan energi-energi tertentu, getaran-getaran dalam tubuh panjenengan, itu masih tahap sampean menuju puncak meditasi. Nah, di saat orang tergiur di sini, nanti meditasinya yuk hanya puter-puter di situ. Anda tidak akan menemukan manfaat yang sebenarnya dari meditasi. Sering meditasi tapi masih saja pusing dalam hidupnya. Sering meditasi masih saja mengalami kegagalan. Sering meditasi sakitnya juga tidak sembuh-sembuh. Meditasi ketenangan, di saat meditasi tenang, di saat selesai meditasi kembali pusing lagi, ini tidak ada gunanya. Diam, tenang, membaca, ini yang dilupakan orang. Mungkin dari 10 orang, 1 yang melakukan ini. Banyakan orang itu berpikir meditasi itu mengosongkan diri. Tidak bisa.
Manusia tuh kalau masih hidup tidak mungkin kosong. Karena apa? Kosong itu isi. Jadi tidak bisa kosong. Isi yo kosong. Jadi sampean harus paham di sini. Membaca ini yang sulit di saat meditasi. Karena apa? Orang itu cenderungnya senengnya di halusinasinya. Nanti ketemu dewa-dewa, ketemu di bawah perjalanan kemana, terus nanti bersama sosok tertentu, itu sudah seneng. Itu halusinasi jenengan sendiri. Dari apa? Yang sudah tertanam dalam pikiran panjenengan. Karena dalam pikiran itu ada yang masuk alam bawah sadar, ada juga yang kesadaran diri. Tergantung kita mau memilih yang kemana. Jadi meditasi itu sebenarnya diam, tenang, mengkaji, membaca, berpikir. Orang meditasi itu mikir, bukan tidak mikir, mikir. Orang kalau sudah tidak mikir itu mati. Tapi meditasi ini kembali ke kesadaran diri, sampai memikirkan kembali tentang apa yang menjadi kendala dalam hidup panjenengan sendiri. Makanya di situ golek kayugung susuhing angin. Tujuan hidupmu itu apa? Tujuan hidupmu itu apa? Dilanjut masuk dalam samudra minangkalbu atau mencari jati diri panjenengan sendiri, sejarah panjenengan sendiri, sehingga ketemu sejarah hidup panjenengan. Ya situ membaca, sampai membaca baru membaca diri sendiri itu, belum alam. Kalau orang ngomong saat dibisiki oleh alam, saat dibisiki oleh leluhur, itu halusinasi. Leluhur itu ada pada diri kita, nggak mungkin bisiki. Alam itu ya diri kita sendiri, nggak mungkin bisiki. Masa diri sampean bisiki diri sampean sendiri kan? Ya lucu. Nah, dalam diri kita itu juga ada darah leluhur, ada DNA leluhur, sudah ada dalam diri kita sendiri. Nah, yang wajib kita kaji dalam meditasi, kita baca, yaitu sejarahnya leluhur itu bagaimana, sehingga bisa kita terapkan kembali dalam kehidupan saat ini. Nah, itu sampai meneruskan ajaran leluhur panjenengan, sehingga di saat ajarannya sampai lakukan persis dengan leluhur sampean, di situ yang namanya nitis. Karena apa? Ajarannya sama. Wah, ini seperti leluhurnya itu. Karena apa? Dilihat oleh orang. Dari apa? Tingkah laku panjenengan. Dari apa yang sampean lakukan. Alam membisiki kita. Tidak mungkin. Kita itu komplit toh. Air ada, tanah ada, angin ada, api ada, hewan ada, tumbuhan ada. Komplit kita ini. Ya mungkin kan diri itu kita terbawa itu tadi, masuk ke alam bawah sadar itu tadi. Nah, ini yang membuat gagal kita dalam meditasi. Apa? Di saat kita mengikuti alam bawah sadar kita, sehingga terjerumus masuk ke dunia halusinasi kita sendiri, akhirnya menciptakan sesuatu seperti suara, penampakan, ketemu dengan tokoh, masuk dimensi lain katanya. Itu penciptaan kita sendiri. Saya ketemu dengan wali-wali, sampean sudah ada kok memori dalam otak sampean tentang wali-wali. Saya ketemu dengan
Orang zaman dulu deh, sampean sudah pernah dengar cerita kok orang. Nah di situ yang sampean harus cermati dalam membaca ini. Nah meditasi ini sebenarnya membaca diri. Saya itu tercipta dari apa? Oh dari tanah, dari air, dari api. Oh dalam diri saya ada sifat hewan, ada tumbuhan. Oh ada sifat jin, ada sifat malaikat, ada sifatnya Tuhan. Nah di situ kita kaji. Di saat mampu mengkaji diri sendiri, zaman tidak akan menghina seperti tumbuhan, sesama manusia, dengan hewan. Sampai akan bisa melestarikan lingkungan. Karena apa? Yang sampai rawat itu ya ada dalam diri sampai sendiri. Itu yang namanya manunggal. Situ namanya membaca. Tidak hanya sekedar membayangkan. Membayangkan tanpa tindakan ya mustahil, tidak akan jadi apa-apa. Memprogram otak tanpa usaha ya lucu. Harus sinkron antara dalam dan luar. Itu baru spiritual. Kalau hanya dalam saja, nanti sampai akan kebingungan terus dalam hidup panjenengan. Karena apa? Kita membawa raga. Ada yang nyata dalam diri kita, ada yang goib dalam diri kita. Kalau kita mencari makhluk goib, kita sendiri juga makhluk goib. Nyatanya kita juga hidup di alam goib selain alam nyata. Alam nyata ya yang kita lihat ini. Alam goibnya ya sampean berada di dalam angin, lingkaran angin sampean. Nah, angin ini goib. Sampean tuh ya, kita itu sebenarnya ya makhluk goib juga. Apa yang mau dicari kan gitu. Nah, di saat kita mendalami, mengkaji, membaca diri kita sendiri sehingga kita bisa membaca yang lainnya. Sehingga di saat kita memiliki masalah, entah itu kesehatan, kerezekian, usaha, atau yang lainnya, itu kita baca dalam meditasi itu. Kita pikirkan, kita jadikan titik fokus permasalahan kita. Sehingga kita bisa apa? Ngoncei dari masalah kita itu sendiri. Dari mana asalnya, kejadian awalnya bagaimana, kok bisa seperti itu, gimana. Nah itu caranya sampai mendapatkan petunjuk dari masalah panjenengan. Tidak ada orang itu utang saya banyak terus diam, tenang, dia tahu-tahu utangnya lunas, ya tidak mungkin. Diam, tenang, tahu-tahu sakitnya sembuh, tidak mungkin. Harus tahu dulu penyebab utang saya apa. Dicari lagi, dikaji lagi, dalam meditasi dipikirkan. Oh ini dulu gara-garanya ini. Di saat sampean tahu masalahnya, ya sampean tahu jalan keluarnya. Sakit saya apa, perut? Karena apa dulu saya sering tidak makan? Karena pikiran saya berat, terlalu banyak mikir. Ya udah ambil aja pikiran jenengan, tenangkan. Ini semua juga kembali. Karena apa? Sudah tahu sumbernya. 75% penyakit itu semua dari pikiran. Di saat kita memiliki ketenangan pikiran, di situ kita akan memiliki kesehatan tubuh. Nah di situ sebenarnya jangan hanya aktifkan cakra, kundalini, ketemu sosok, masuk alam dimensi, salah. Apa tidak dapat apa-apa, apa tetap bingung. Apa akan bingungan terus dalam meditasi panjenengan. Meditasi fokus napas lah, untuk apa? Nafas itu sudah
sesuai kodratnya, keluar masuk sini, tidak usah sampean suruh. Titik fokus kita adalah tujuan kita. Sampean tuh mau meditasi untuk apa? Satu, untuk kesehatan, berarti yang dipikir dalam meditasi itu, yang direnungi, yang dikaji adalah penyakit panjenengan. Kerezekian, berarti yang direnungi, yang dikaji dalam meditasi itu adalah usaha panjenengan, kreativitas panjenengan. Di situ sebenarnya nanti sampean akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan solusi. Makanya yang pertama, bacalah. Apa yang dibaca? Diri kita sendiri, alam semesta, lingkungan sekitar kita. Akhirnya yuk, mau ada bencana yuk kita tahu, mau sakit yuk kita sudah tahu. Weruh sadurunge winarah. Karena apa? Pandai membaca, membaca diri dan alam semesta. Bukan karena sakti, dah. Karena orang yang pandai membaca, kebatinannya juga kuat luar biasa. Karena apa? Tahu yang ada di hadapannya. Makanya di saat orang bisa membaca dirinya sendiri, dia akan bisa membaca orang lain, makhluk lain. Di saat orang mampu menguasai dirinya sendiri, dia akan mampu menguasai yang lainnya. Itu sebenarnya meditasi. Makanya puncak meditasi itu manunggaling kaula Gusti. Selaras kita antara diri kita dan alam semesta, saling melengkapi, saling menutupi, saling menghargai, saling menghidupi, saling menghormati. Di saat orang sudah mencapai puncak meditasi, itu sudah tidak ada golong-golongan lagi, sudah tidak ada keyakinan-keyakinan lagi, sudah tidak terbatas benar dan salah. Semua sama sesuai kodrat Tuhan. Ada baik, ada salah. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan. Sudah kodrat alam, tidak bisa dihilangkan salah satu. Itu sudah kodrat. Dan kesadaran itu akhirnya membawa kita apa? Menghargai yang lainnya, tidak memilah-memilih. Di situ kita baru bisa telanjang, benar-benar telanjang menghadap Tuhan kita sebagai manusia yang seutuhnya. Di situ ego kita akan turun. Ternyata kita sama dengan yang lainnya. Tetapi manusia diberi kekuatan pikiran, diberi pola pikir, diberi kecerdasan pikiran, yaitu sebagai senjata kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, kalau rasa semua miliki, hewan punya, tumbuhan itu sebenarnya bisa merasa sama. Nah, disitulah kajian meditasi sebenarnya. Kalau panjenengan pengen bener-bener dalam meditasi, sehingga meditasi sampean bisa membenahi hidup sampean, bisa menyelesaikan masalah sampean, bisa mengerti dengan apa yang akan dihadapi. Ya di situ makrifat puncak meditasi, manunggal. Bukan hanya melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Yang menjadi gagal dalam meditasi ya di saat kita melihat hal-hal yang tidak ada itu tadi. Akhirnya terbawa. Di saat kita merasakan energi dalam tubuh kita, wah kita terus senang di situ aja. Energi aja. Tidak ada gunanya wong kita hidup itu agar bisa menghidupi yang lainnya. Hidup kita itu bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk yang lainnya.
Percuma meditasi tidak bisa merubah hidupnya sendiri, percuma juga. Buat apa meditasi? Orang yang benar-benar sudah meditasi itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, bisa memakmurkan keluarganya, bisa baik dengan sesama, bisa baik dengan seluruh makhluk. Itu baru meditasi. Dia berarti sudah bisa membaca, bukan hanya diam tenang. Kalau diam tenang akhirnya ngelamun, akhirnya halusinasi, larinya kemana-mana, yang itu menyebabkan kegagalan sampean dalam meditasi. Tapi di saat sampean sudah naik lagi membaca, sampean akan mendapatkan hasil yang luar biasa dari meditasi panjenengan. Nah, ini jawaban dari saya, semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dan marilah kita bermeditasi dengan benar, agar kita mendapatkan kemakmuran, kemuliaan, keselamatan, dan bisa menyatu dengan diri kita dan juga alam semesta, sehingga kita bisa mengerti letak Gusti kita. Salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumati.